memahaminya. Jokowi itu ngangkat Ahok, ngerekrut Ahok sebagai petugas kebersihan dan pengawas di satu ruangan kantor, begitu loh. Tugasnya ya untuk bersih-bersih sama untuk ngawasi barang-barang yang ada di kantor itu, begitu kan. Nah, di suatu saat di kantor itu ada satu benda yang mana benda itu berat banget, yang Ahok tuh tidak bisa bersihkan, tidak bisa angkat sendiri, begitu loh ya. Nah, kemudian Ahok ini keluar sebagai petugas kebersihan, sebagai petugas pengawas di kantor itu, begitu loh. Nah, ketika di luar, ketika dia sudah keluar, baru dia ngomong, di kantor itu ada benda berat banget, nggak bisa gue angkat, gitu loh. Nah, tapi dia teriak-teriaknya itu setelah keluar dari sebagai petugas kebersihan, begitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan dari masyarakat, ya kan, kenapa dulu waktu dia menjadi petugas kebersihan nggak ngomong gitu loh ke media bahwasanya ada benda berat banget nggak bisa gue angkat. Memang itu bukan kewenangan dia untuk mindahin barang itu, begitu loh. Itu kewenangannya misalkan damkar atau siapa begitu. Tapi minimal ngomong. Di 4 tahun lalu itu ngomong, begitu loh. Bayangkan aja per tahunnya ini nih, mega korupsi Pertamina ini 193 triliun. Otomatis kalau Ahok dulu ngomong di awal-awal kan 4 tahun lumayan tuh diamankan gitu loh. Ini duit 193 triliun kali 4 tahun. Kan itu logikanya tuh begitu, Ahok. PP dong? Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Pak, terakhir korupsi beres. 4 tahun Anda menjabat sebagai komut. Ada yang Anda sesali karena Anda tidak lakukan? Ya. Yang saya nggak. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada nggak selama 4 tahun menjabat sebagai komut, ada tidak hal yang Anda sesali karena ada hal yang seharusnya Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan? Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan, karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Makanya saya tidak pernah menyesali. Saya start of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Oke, saya tidak akan pernah menyesal. Minyak masuk kapal, mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya. Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Akhirnya Ko Ahok turun lapangan terprovokasi. Mungkin salah satunya dari video yang gua buat ya. Sorry Ko Ahok, ya kan. Kalau nggak digitukan, Anda nggak bakal keluar itu kodamnya. Tapi sebenarnya video itu sengaja gua buat karena gua tahu Ko Ahok itu tahu sesuatu dan akan memicu sesuatu kalau itu keluar. Nah, sekarang gua recapin wawancara Ko Ahok dengan Liputan 6 tuh yang 40 menit itu ada 3 hal penting. Nomor 1 adalah Ko Ahok itu adalah sebagai komisaris utama. Jadi tugas dia adalah melakukan pengawasan dan pengiritan terhadap anggaran ya. Jadi kan kalau di dalam perusahaan tuh dia gimana caranya ngirit anggaran. Nah, sedang masalah Pertamax oplosan itu masalahnya di operasional. Artinya yang bertanggung jawab ya direksi. Nomor 2 adalah Ko Ahok sudah siap untuk membongkar semua percakapan yang ada di meeting Pertamina. Dia punya rekamannya dan mau sidang terbuka. Wes, mantap tuh. Yang nomor 3, Ko Ahok itu tahu dengan direksi-direksi yang ketangkep tiap minggu dia udah marahin, tapi dia nggak bisa mecat karena dia bukan direktur utama. Luar biasa, serem ya. Yuk kita support Kejaksaan Agung untuk membongkar lebih dalam lagi. Undang Ko Ahok untuk buka. Untuk misalkan untuk semua, Anda butuh macan sejati, bukan tikus untuk membereskan begini. Itu aja ngomong fair. Loh, ini Pak Ahok perginya kok kemana-mana ya? Iya kemana-mana dia. Bawa macan sesungguhnya dan macan ompong atau macan sirkus seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Pak Ahok sebagai macan sirkus? Apa Pak Joko Widodo atau malahan Pak Prabowo Subianto? Yang sama-sama kita ketahui, pada saat itu Pak Ahok adalah seorang komisaris utama, yang mana tugas Pak Ahok itu adalah mengawasi segala macam bentuk pelanggaran, mau pelanggaran kecil dan pelanggaran besar. Pak Ahok lah yang berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat ataupun memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran.
Ujuk-ujuk sekarang Pak Ahok teriak-teriak di seluruh media sosial yang seakan-akan on fire, dan itu malah memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya Pak Ahok itu seperti pahlawan kesiangan atau fake hero. Padahal pangkal akar masalahnya itu adalah dari longgarnya pengawasan, yaitu pengawasan dari Pak Ahok sendiri. Iya, Nah, akan lebih bijak sekali sebagai mantan komisaris utama, harusnya terlebih dahulu Pak Ahok minta maaf kepada seluruh warga negara, karena Pak Ahok itu mungkin melakukan mungkin di sini Pak Ahok juga korban karena tidak mengetahui pelanggaran yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun Pak Ahok dalam tugas sebagai komisaris utama itu sudah diembankan tugas untuk mengawasi. Tahu-tahu Pak Ahok pun kecolongan. Jadi di sini bukan hanya warga negara sendiri yang korban, toh Pak Ahok juga yang jadi korban seperti itu. Justru saya melihat ucapan Pak Ahok itu sedang menampar diri Pak Ahok sendiri. Koreksi saya kalau salah. Semacam sirkus apapun orang yang Pak Ahok tuding, justru di sini macan sirkusnya adalah Pak Ahok. Karena apa? Karena yang bertugas langsung dan memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan pengawasan pada saat itu adalah Pak Ahok sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah benar Pak Ahok sedang menampar diri Pak Ahok sendiri dengan kosakata macan sirkus? Jawab sendiri. Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia Kok baru sekarang minta maaf? atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami. Itu pintu kenapa kau pakai itu Pak? Ya dipakein ini masker, harusnya nggak usah dipakai masker lah. Dan tentunya kami, ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Yeay. Penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Pada beberapa hari yang lalu, Lemigas telah melakukan uji terhadap 75 sampel dari gasolin dengan berbagai tingkatan RON, dari RON 90 untuk Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 Pertamax Rin, dan RON 98 Pertamax Turbo. Dan diambil sampel dari terminal BBM Pertamina Pelumpang, begitu juga dengan sekitar 33 SPBU di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan, yang setelah melalui uji lab
hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Dijen Migas Kementerian ESDM. Namun, itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Kami juga berterima kasih atas kepedulian dari seluruh rakyat Indonesia. Kami berterima kasih atas masukan-masukan yang telah kami terima, yang tentunya akan menjadi kritik, akan menjadi bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Emang ya, petugas Partai Banteng asuhan Mama memang paling sering ngalamin yang namanya amnesia. Ya, amnesia atau lupa ingatan tentang apa yang dia sampaikan sendiri ketika mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu atau mungkin dalam artian kepentingan itu nutupin salahnya. Cuma yang ini adalah keamnesiaan daripada si ex-komut Pertamina yang lagi sibuk bikin statement kesana kemari sampai keluar urat tentang bongkar-bongkaran Pertamina. Coba kalian lihat dulu. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul, tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang lihat ini. Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Panik ya. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Halo, dengan Sendar Samarantoko. Ini saya tergelitik nih masalah kasus BBM Pertamina ini ya, yang dioplos ini mega korupsi guys. Saya bahasin masalah komentarnya Ahok. Jadi Ahok nih koar-koar, mukanya sampai merah, pengen penjarakan semua orang, seolah-olah dia pahlawan. Ini pahlawan kesiangan guys. Ya, karena kenapa? Ya kan? Yang harus diapresiasi itu bukan dia. Yang harus diapresiasi itu satu, ada pemerintahan Prabowo membuka bobrok selama ini, skandal yang sudah kita tahu sama tahu Pertamina itu gimana. Kedua, dirut dan komut yang baru, dirut dan komut Pertamina yang baru, dia buka semuanya, gitu loh. Di zaman dia ini dibuka, itu yang harus diapresiasi. Dan dirut yang baru meminta maaf atas nama korporasi, padahal bukan dia yang berbuat, bukan di zaman dia. Nah, Ahok perbuatan mega korupsi ini di zamannya dia. Nah, betul. Tapi selaku komisaris utama dia tidak melakukan pengawasan, ya kan? Kata dia saya harusnya jadi dirut, jadi komut, ini saya terbatas. Baca lagi tuh, ya, di Tempo, di mana-mana Anda sudah menyatakan Anda waktu itu ditawari oleh Pak Jokowi untuk jadi dirut, tapi Anda nggak mau, Anda santai aja. Jadi sehingga akhirnya Anda milih jadi komut. Ya kan, jadi jangan ngeles gitu loh. Ya kan, ini yang terjadi sebenarnya. Nah, ketiga, kalau kekuasaan Anda itu besar sekali melakukan pengawasan, sangat besar sekali di undang-undang perseroan terbatas itu, Anda berhak, ya kan, damrus. Kalau Anda marah-marah, nah saya yang berikutnya, saya sudah dengar seluruh podcast Anda tidak menjawab, ya, terkait apakah Anda tahu atau Anda tidak tahu tentang masalah mega korupsi tersebut, ya, tentang masalah RON 90 ke RON 92 ini. Anda nggak menjawab loh di situ. Perhatikan. Artinya dua. Yang pertama, Anda tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, Anda artinya makan gaji buta, tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Yang kedua, Anda bisa jadi Anda tahu, tapi Anda diam. Ya, karena Anda mungkin setelah itu jadi kadar partai tertentu kan gitu. Iya.
Jadi banyak cara. Kalau Anda bisa juga, Anda bisa lakukan seperti kasus Pak Mahfud MD tuh, ya kan? Dengan segala macam cara dia buka kasus-kasusnya Sambo, ya kan? Kalau di dalam itu dia stuck, dia bisa buka dengan cara yang lain, itu bisa, ya kan? Tapi Anda nggak mau, sekarang Anda ngomongnya kayak gitu. Sekarang udah paham belum keamnesiaan si Pak ex Komut ini gimana? Di 2024 dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi. Dirinya nih happy. Di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma komut, dia tuh bakal minta jadi dirut, iya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngeberantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex Komut, Pak Ahok, yang benar yang mana nih? Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah bijaknya. Untuk ini saya quote Pak Anies dan saya TOP Pak Anies. Nah, kalau kayak gitu seperti yang kemarin teriak-teriak, yang keluar urat, ngomong masalah bongkar dan penjarakan, bahkan adalah rezim, gimana ya? Saya apa enggak? Karena omongannya aja berubah terus. Amnesia selalu dialami sama